Halo, apa kabar semuanya? Guillermo del Toro Pinocchio, atau yang di video kali ini akan aku sebut aja sebagai Pinocchio versi Netflix kali ya, supaya lebih gampang. Adalah film yang lagi-lagi merupakan film Pinocchio yang baru, dengan versi yang berbeda tentunya. Sebelumnya kita udah dapat dari Disney dengan versi live action yang menurutku kurang banget. Dan sekarang dari Guillermo del Toro sebagai penulis dan juga sutradara untuk film Pinocchio yang rilis di Netflix. Sebenarnya kalau secara keseluruhan ceritanya itu masih mirip lah sama apa yang dikasih sama Disney. Cuman untuk versi yang dari Netflix ini bisa dibilang lebih gelap mungkin, karena juga masih ngebahas beberapa hal yang masih ada hubungannya dengan kehidupan, tentang hampanya kehidupan itu sendiri, kemudian tentang berdamai dengan rasa duka, kematian, dan juga masih adalah beberapa hal lain yang juga dibahas di film ini. Bisa dibilang filmnya tuh agak lebih serius lah. Dan aku bisa membayangkan kalau misalnya aku baru pulang gitu ya dalam keadaan capek, terus lagi gak mood gitu ya misalnya, terus nonton film ini. Bisa-bisa selesai nonton, terhibur sih pasti ya, tapi bisa-bisa depresi juga kayaknya gitu kan. Ya intinya kalau misalnya pingin nonton film ini, mendingan sesuaiin dulu suasana hatinya, biar bener-bener dalam keadaan pingin nonton gitu. Karena bisa dibilang bukan tipe film hiburan lah, tapi lebih ke film yang agak mikir sedikit. Nggak terlalu parah sih, tapi adalah mikir-mikir sedikit gitu. Dan pembawaannya juga serius. Dan ngomongin cerita yang agak dirubah-rubah sedikit, kebanyakan film Pinocchio itu memperlihatkan keadaan Geppetto ketika anaknya sudah tidak ada, atau yang mungkin gak punya anak. Dan karena itu, dia membuat boneka yang kemudian diberi nama Pinocchio, dan berdoa supaya boneka tersebut menjadi anak laki-laki yang sebenarnya, yang bisa hidup dan juga bisa jalan. Nah tapi di film ini, justru kita itu bisa ngelihat Geppetto ketika dia beneran memiliki anak laki-laki. Dan menurutku pribadi sih agak aneh ya, di awal-awal ya. Tapi sebaliknya, hal ini juga ngasih alasan kenapa Geppetto yang dikenal sebagai orang tua yang baik dan disukai oleh banyak orang-orang dan warganya gitu ya, sampai jadi seorang pemabuk. Karena saking parahnya itu duka dan sakit hati yang dia rasakan ketika kehilangan anaknya. Sehingga alasan kenapa dia sampai bikin boneka anak laki-laki juga jadi lebih masuk akal. Karena emang depresi ini orang udahan. Dan kedepresian ini juga jadi alasan yang kuat kenapa dia itu susah banget untuk menerima Pinocchio apa adanya. Karena emang dari awal dia bikin boneka tersebut sebagai simbol kalau dia itu kangen banget sama anaknya. Dan pingin banget supaya anak laki-lakinya itu kembali. Ya memang sih dengan pembawaan yang lebih serius kayak di film ini, balik-baliknya masalah preferensi. Karena kita pasti beda-beda. Tapi aku pribadi lebih suka dengan versi yang ini, apalagi dengan versi live action Disney kemarin yang ya gimana gitu ya. Jadi dapat versi dari Netflix ini, jadi kerasa angin segar banget dan lebih menyenangkan lah buat aku pribadi. Terus aku juga kagum sekali dengan bagaimana film ini dibuat. Jadi ketika awal-awal filmnya mulai main dan mulai ngelihat adegannya, aku langsung merasa kayak ada sesuatu yang aneh. Karena frame antar framenya, atau dalam kata lain gambar ke gambar yang lain, itu adegannya kelihatan kayak patah-patah. Dan aku pikir itu karena frame rate-nya yang film ini pakai itu rendah banget. Dan mungkin di bawah 24 frame per detik, yang mana merupakan format paling umum untuk film sampai sekarang. Tapi ternyata salah, alasan kenapa film ini awalnya terlihat patah-patah, karena ternyata ini emang film stop motion. Kayak film Coraline yang dari tahun 2009, yang mana cara membuat filmnya itu adalah dengan menggabungkan banyak banget foto satu per satu, dan makin banyak foto yang dipakai, maka akan semakin mulus gambar yang dimainkan. Yang berarti effort yang digunakan juga lebih banyak untuk membuat film dengan teknik stop motion seperti ini. Dan luar biasanya lagi, film ini hampir sepanjang film, gerakannya itu mulus semua. Bahkan mungkin kalau misalnya aku nggak cari tahu, mungkin sampai sekarang aku akan mengira kalau ini adalah film animasi. Hampir sepanjang filmnya itu bagus semua, cantik semua, indah, dan emang selalu ada daya tarik tersendiri sih untuk film yang menggunakan teknik stop motion. Dan balik lagi, aku suka banget. Dan pasti kalian juga. Kemudian aku juga yakin kalian pasti sedih ketika nonton film ini. Dari segi emosi kayaknya film ini tuh bisa dibilang punya semuanya. Momen tegangnya juga ada, dan yang paling penting, nggak mudah ketebak untuk filmnya sendiri. Karena seringkali hal yang membuat kita itu hilang rasa tegang atau tensionnya itu adalah ketika kita udah tahu nih kemana arah filmnya. Dan hal itu cukup mengganggu banget sih kalau menurutku. Tapi justru di film yang katanya film dalam tanda kutip untuk anak-anak malah nggak ada. Jadi sebenarnya agak-agak aneh ya, karena biasanya kan film anak-anak lebih menyenangkan gitu biasanya experience-nya. Terus rasa seneng pasti ada, sedih apalagi, terutama di akhir-akhir, walaupun memang dengan happy ending. Tapi sekaligus juga sedih banget sebenarnya. Aku yakin kalau kalian nggak sampai nangis, minimal
pasti berkaca-kaca. Karena perjalanan yang film ini kasih kepada kita juga lumayan banyak, entah itu dari sisi Pinocchio-nya, atau bahkan mungkin dari sisi orang dewasanya, yang di sini adalah Geppetto. Ada pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Apalagi semua karakternya juga relatable banget, kita bisa ngerti banget dengan apa yang karakter ini lalui, atau karakter itu lalui. Kita ngedukung banget karakter yang seharusnya memang didukung, dan kita juga nggak suka atau ngebenci dengan karakter yang emang harusnya juga kita benci. Bahkan untuk masalah pertumbuhan karakter juga kerasa banget. Aku nggak terlalu suka dengan Pinocchio awalnya, dengan sifat dan apa yang dia lakukan ketika pertama kali dia hidup. Tapi dengan sejalannya film, aku jadi ngedukung banget. Lagian aku juga lupa sih, kalau emang kan ini ceritanya anak kecil ya, orang baru lahir gitu kan, jadi ya pasti polos gitu. Emang salah berekspektasi sih. Tapi intinya, aku menyarankan banget supaya kalian nonton film ini, apalagi buat kita-kita yang kesel sama Pinocchio versi Disney, yang rilis dari awal-awal tahun kalau nggak salah ya, yang kelihatan cuman nyari untung doang gitu. Cuma nyari untung dan cari uang dengan kedok nostalgia gitu ya. Tonton Pinocchio yang ini, Guillermo del Toro Pinocchio. Tapi itu dia, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Bye-bye.